Kalau enggak nanti malah justru kepanikan yang akan didapatkan atau malah sebaliknya petugas kesehatan menjadi tidak terlalu waspada oleh karena itu kan. Saya rasa pemerintah juga sudah sangat sigap. Di pintu masuk pelabuhan kita sudah lihat mereka melakukan berbagai macam screening. Halo kawan UGM, kita bertemu lagi di UGM Podcast. Di episode kali ini kita akan membahas topik hangat yang banyak diulas di media lokal maupun internasional, yaitu virus corona. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua narasumber dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Narasumber pertama seorang pakar mikrobiologi, Profesor Dr. Triwibawa PhD, spesialis mikrobiologi klinik konsultan. Apa kabar, Profesor? Kabar baik. Kabar baik. Selamat sore. Kemudian narasumber yang kedua yaitu seorang pakar epidemiologi penyakit menular, Dr. Riris Andono Ahmad, MPH PhD. Biasa disapa Dr. Doni. Apa kabar, Dr. Doni? Kabar baik, terima kasih. Kita langsung saja. Virus corona menyebar dengan cepat. Bahkan sampai podcast ini dibuat itu telah ada sekitar ribuan korban terinfeksi virus ini gitu. Prof, boleh dijelaskan asal mula kemunculan virus corona ini, Prof? Virus corona yang baru ini disebut dengan novel coronavirus 2019 ini dilaporkan di Cina. Ya. Sebenarnya masih ada investigasi yang cukup ketat untuk melihat sebenarnya asalnya dari mana sih itu, tapi diadanya memang itu dari hewan. Nah, kalau menurut data yang terakhir itu memang urutan genom dari virus tersebut itu hampir 96% mirip sama dengan virus yang coronavirus yang menyerang kelelawar. Jadi kalau misalnya ada yang bercerita ada kemungkinan dia dari kelelawar, itu mungkin betul. Mungkin bisa gitu ya. Oh, baik. Kemudian apa saja sih tanda-tanda atau gejala jika terinfeksi virus ini, Prof? Ya. Sebenarnya ada beberapa laporan yang berbeda-beda, tapi ada paling tidak ada 3 atau 4 gejala yang utama yang bisa dihubungkan dengan infeksi coronavirus yang baru ini. Yang pertama adalah demam, kemudian batuk kering, kemudian sesak nafas. Ya. Ada gejala-gejala yang lainnya yang prosentasenya kalau ada laporan yang melibatkan sekitar 40 orang penderita itu berbeda, tapi prosentasenya kecil. Tapi paling tidak 3 gejala tadi, yaitu demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Oke. Ya. Kemudian untuk penularannya sendiri bagaimana, Prof? Penularannya sampai saat ini diduga dan mungkin diyakini betul adalah melalui droplet, jadi semprotan dari saluran nafas, kemudian dari kontak, baik kontak barang cairan yang berasal dari penderita maupun kontak secara fisik dengan orang yang menderita. Oke, baik. Apakah ada kondisi-kondisi tertentu yang seseorang dengan mudah terjangkit virus ini, misalnya kondisi tubuh atau usia tertentu, atau misalnya ada riwayat penyakit apa gitu, Prof? Ya, sebagian besar kematian yang dilaporkan di Cina itu sampai saat ini setahu saya sekitar 80 orang meninggal, itu sebagian besar disertai oleh penyakit penyerta sebelumnya yang bersifat kronis. Ya, mungkin karena orang yang mengalami diabetes, orang mengalami penyakit gangguan yang lainnya yang menyebabkan imun responnya turun atau kekebalan tubuhnya turun sehingga dia mudah untuk terserang, kemudian manifestasi penyakitnya menjadi parah dan kemudian menimbulkan kematian. Sampai kematian ya? Iya, dari yang meninggal tadi. Ya. Meskipun sebenarnya ada juga yang memang tidak bergejala. Jadi spektrum gejala penyakitnya itu sangat lebar. Mulai yang tidak bergejala sampai yang meninggal. Tadi Prof Tri mengatakan droplet.
ada cairan penting. Tapi mungkin yang ada yang istilahnya namanya fomite. Fomite itu kita kontak tadi yang disebutkan dengan benda-benda yang terkontaminasi. Ya. Mungkin kalau kita bicara coronavirus kan kemudian identik dengan flu. Flu itu identik kemudian orang kalau menjaga karena itu saluran nafas. Tapi sebenarnya penularannya lebih banyak dengan fomite. Jadi misalnya begini, kita tuh sering nggak sadar nyentuh muka loh, nyentuh hidung dan sebagainya. Setelah itu salaman. Nyentuh muka, pegangan handle pintu. Orang lain pegang handle pintu, habis itu nyentuh muka lagi. Nah itu adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk menularkan virus tadi. Sehingga sebenarnya itu kenapa kalau dilihat di pedoman pencegahan di berbagai organisasi kesehatan, entah itu WHO, Kementerian Kesehatan dan sebagainya, adalah cuci tangan, hand hygiene, itu menjadi sangat penting di samping menutup muka. Karena itu tadi penyebarannya lewat yang namanya fomite tadi. Begitu kalau kemudian kita kontak, ya sebaiknya sering cuci tangan pakai alkohol atau misalnya sabun biasa juga nggak masalah. Yang penting sesering mungkin kita bisa melakukan itu. Kalau masalah sering minum, mungkin itu bukan sebagai bagian dari pencegahan ya, karena itu begitu kita sudah kontak, apabila memang tadi ada beberapa prekondisi, entah itu sudah usia lanjut atau punya penyakit sebelumnya, maka ya akan lebih beresiko untuk terkena dan juga menjadi parah. Jadi lebih di situ. Oke. Baik. Minum lebih untuk menjaga kondisi kesehatan badan. ya, supaya tetap prima. Baik, Dr. Doni, ini virus corona telah menyebar bahkan di 16 negara. Gitu. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk mencegah agar terhindar dari virus ini? Gitu? Kalau kita lihat sebenarnya sudah banyak pesan-pesan yang beredar, dan kalau saya sih sebaiknya juga kepada kawan UGM ya dan yang lainnya itu untuk mencari pesan yang dari sumber terpercaya, organisasi-organisasi kesehatan terpercaya seperti Kementerian Kesehatan, WHO atau organisasi profesi kedokteran yang lain yang memang mempunyai otoritas untuk memberikan pesan itu. Secara umum mungkin yang pesan lain yang ingin saya sampaikan juga adalah kebiasaan kita bermedsos yang sering membuat kepanikan yang tidak perlu. Contohnya begini, sering sudah muncul di surat kabar juga menyumbang. Ada teman saya yang saya lupa di rumah sakit di Kalimantan itu sedang melakukan simulasi penanganan itu. Tapi kemudian di surat kabar sudah ditulis menerima pasien flu Wuhan atau flu coronavirus itu. Atau ada orang yang melihat di rumah sakit orang memakai pakaian astronot, kemudian sudah langsung diviralkan bahwa di sana ada pasien dengan coronavirus. Saya rasa ini bukan praktis yang baik karena itu bisa menimbulkan kepanikan. Karena pada situasi saat seperti ini dengan alert yang sangat tinggi, maka memang seluruh jajaran kesehatan itu memang entah itu melakukan simulasi untuk melakukan kesiapsiagaan atau mungkin juga memang menerima pada situasi seperti ini setiap kasus yang diduga ada flu patut dicurigai sebagai suspek coronavirus daripada kecolongan. Tapi tidak berarti itu adalah kasus coronavirus sampai terkonfirmasi. Oleh karena itu jangan dengan mudah memfoto, menyebarkan dan membuat, apalagi dengan tagline yang clickbait itu yang bombastis. Saya rasa itu tidak membantu pemerintah untuk mengendalikan virus dengan baik, karena kemudian orang menjadi takut. Orang takut itu biasanya malah panik dan melakukan hal-hal yang tidak perlu. Betul. Iya. Ada yang sampai menyebarkan misalnya semacam audio rekaman. Kemarin saya sempat mendengarkan salah satu kiriman dari teman di Jakarta, konfirmasi apakah betul di rumah sakit besar di Jogja ini memang ada satu kasus
dia kirimkan. Kemudian saya sempat konfirmasi kepada otoritas yang ada di rumah sakit itu ternyata Tidak betul. ya memang sakit, kemudian diperiksa dan dipulangkan. Bahkan tidak ada kecurigaan ke sana. Jadi, salah satu contoh saja. Oke. Ini banyak disinformasi tersebar di media sosial tadi begitu ya. Baik tentang penyebaran, penyebab gitu kan. Bahkan Kominfo juga merilis itu bahwa disinformasi seperti itu. Apakah bagaimana Dok dan Prof untuk tips mengantisipasi penyebaran informasi-informasi yang belum tentu benar gitu? Apakah dicek sumbernya atau seperti apa gitu? Kalau bagi masyarakat umum ya, dari kawan UGM, mungkin memang informasi harus selalu dicek sumbernya. Biasanya kalau informasinya sifatnya judulnya bombastis itu sudah perlu dicurigai nih. Kemudian apalagi kalau tidak diruntut lagi kemudian hilang sumbernya, itu perlu dicurigai. Yang kedua juga bahwa dalam situasi yang siaga tinggi ini pemerintah memang perlu melakukan hal-hal yang kesiagaan tinggi. Oleh karena itu misalnya tadi yang saya sebutkan ada hal-hal tindakan-tindakan preparedness atau kemudian precaution itu jangan selalu diartikan ada kasus. Itu adalah semacam SOP standar untuk sedini mungkin yang namanya infection control. Kalau memang kemudian tidak terbukti coronavirus, ya nggak apa-apa. Tetapi tindakan itu diperlukan agar tidak sampai kecolongan. Pada pihak yang memang petugas kesehatan maupun staf yang institusi kesehatan yang berwenang, mungkin yang kalau saya boleh menyarankan adalah membuat komunikasi resiko yang lebih transparan dan teratur. Seringkali karena kita takut timbul kepanikan malah kemudian menyembunyikan informasi. Tapi itu justru menyebabkan ketakutan yang tidak perlu juga. Orang bertanya, kok disembunyikan sih? Good practice-nya adalah kalau memang setiap ada hal baru itu selalu harus cepat direspons. Rumah sakit, dinas kesehatan dan sebagainya seharusnya mempunyai orang yang dikhususkan untuk melakukan media monitoring, media sosial, surat kabar dan sebagainya, sehingga kemudian kalau ada hal-hal yang itu tadi yang disinformasi dan sebagainya bisa langsung direspon. Kalaupun ada misalnya katakanlah karena di UGM itu yang dekat Sarjito, misalnya Sarjito ada kasus ada orang yang kemudian diperlakukan seperti suspek itu, ya itu mungkin perlu direportkan dengan dikatakan bahwa kita sudah siap sedia bahwa ini sedang dikonfirmasi, dan kalau kemudian konfirmasinya ternyata negatif itu juga harus dilaporkan. Jadi ketika masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh otoritas kesehatan dan mereka melakukan secara transparan, maka rasa aman masyarakat juga bisa tetap dijaga dan trust terhadap sistem kesehatan juga akan tetap terjaga. Oke. Baik, sebenarnya sih gini, kalau saya melihat ada dua hal yang ada yang harus diwaspadai kan. Jadi organisasi profesi atau otoritas kesehatan itu kan memberikan informasi pada dua konsumen. Betul. Yang satu adalah pada petugas kesehatan. Betul. Petugas kesehatan harus siap. Bahkan segala risiko yang paling buruk akan disampaikan dengan sangat vulgar. Bisa begini, bisa sampai seperti ini. Tapi kalau ini didengar oleh masyarakat umum, ini jadi persoalan karena mungkin cara mencerna informasi, bahkan jargon yang dipakai saja itu kadang-kadang frekuensinya berbeda. Betul. Jadi dengan demikian maka saya juga mohon kepada para siapapun organisasi yang termasuk kita ini bikin podcast ini adalah harus berhati-hati, ini konsumennya siapa kan? Betul. Kalau enggak nanti malah justru kepanikan yang akan didapatkan, atau malah sebaliknya petugas kesehatan yang menjadi tidak terlalu
waspada oleh karena itu kan Ya. Iya. Ya. Oleh karena itu yang tadi saya sebutkan strategi komunikasi resiko itu harus kuat dan memang dibuat dengan baik. Tahu pesan apa, disampaikan kepada siapa, isinya apa dan kapan. Karena kapan itu juga menjadi penting. Saat begitu awal tiba itu yang harus pesan yang harus disampaikan adalah untuk supaya tenang dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin beberapa dari kita belum terbiasa untuk melakukan hal tersebut. Tips-tips bagi kawan UGM ya. Pertama tadi saya sudah menyebutkan, ikuti anjuran yang disampaikan oleh otoritas yang berwenang. Hand hygiene, pakai cover muka, kemudian mungkin saya tak bisa tambahkan, hindari kerumunan kalau tidak perlu. Karena itu tadi itu kan penyakit akan mudah menyebar di kerumunan. Kalau kemudian misalnya merasa tidak enak badan, sebaiknya stay di rumah. Dan kalau memang tambah parah atau mungkin menjadi tidak nyaman, hubungi rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang setempat. Yang lainnya, saya rasa pemerintah juga sudah sangat sigap. Di pintu masuk pelabuhan kita sudah lihat mereka melakukan berbagai macam screening. Surveillance di pintu paling depan, surveillance itu adalah upaya untuk mendeteksi dini, itu juga sudah diaktifkan. Mungkin Prof. Ri bisa menambahkan pada sisi sistem kesehatan. Jadi ada misalnya pemerintah juga sudah mulai mengkoordinasikan layanan pusat layanan kesehatan yang dulu sudah berpengalaman untuk berkoordinasi pada kasus-kasus ancaman pandemi seperti sekarang ini di masa lampau. Dan sudah mulai dimunculkan juga juklak dan juknis yang sangat informatif yang akan dipakai oleh petugas kesehatan untuk menjaga agar mereka tetap siap. Jadi meskipun tidak kelihatan sebenarnya semuanya sudah disiapkan, tinggal sekarang tadi menjaga kesehatan diri sendiri, kemudian meyakinkan bahwa istirahat, makan dan bekerja secara seimbang. Healthy and balanced life. Work-life balance ya. Betul, betul. Sama jangan terlalu mudah percaya dengan sosial media. Betul, ya. Untuk yang disinformasi tadi, informasi double check dulu. Betul. Gitu ya. Selalu cek dengan situs-situs resmi otoritas yang berwenang. Oke, kawan UGM, itu tadi telah dijelaskan Prof. Tri, Dr. Doni terkait gejala, tanda-tanda, bagaimana penularannya, pencegahannya juga, bagaimana kita menyikapi untuk disinformasi yang tersebar di dunia maya ya, di media sosial gitu. Semoga kasus ini segera tertangani. Kemudian doa terbaik untuk saudara-saudara kita di Wuhan dan doa terbaik untuk kita semua. Baik, demikian perbincangan pada podcast kali ini. Terima kasih Prof. Tri, terima kasih Dr. Doni untuk informasi yang sangat bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa nantikan UGM Podcast selanjutnya.